Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gue Ik dan selamat datang di Ujang TV Channel. Sebagai seorang konten kreator, YouTuber, video maker, ataupun filmmaker biasanya akan membutuhkan sebuah PC, laptop, ataupun komputer untuk proses editing videonya. Dan biasanya komputer yang dipakai itu merupakan komputer yang high-end. Kenapa demikian? Karena editing video itu merupakan suatu proses yang berat buat si PC. Makanya PC harus memiliki spesifikasi yang tinggi supaya lebih mudah dan mempercepat proses editing videonya nanti. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita cuma punya PC jadul dan juga low end? Apakah masih bisa buat ngedit video? Ya menurut gue sih bisa-bisa aja. Kenapa? Ya karena selama ini gue ngedit video itu pakai PC jadul. Nah, seberapa jadul sih PC gue? Buat kalian yang penasaran, jangan di-skip video ini, tonton sampai habis. Tapi sebelum melanjutkan, kalian bisa support Ujang TV Channel ini dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya, biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali gue upload video baru. Oke teman-teman, mungkin di video ini gue pengen cerita aja bagaimana pengalaman gue mengedit video dari pertama sampai sekarang gitu ya. Oke, pertama kali gue belajar ngedit video itu sekitar tahun 2012. Dan saat itu gue menggunakan PC Pentium 4 dengan RAM 512 tanpa VGA card. Oke, jadi zaman dulu itu gue suka ngedit video dari hasil kamera handphone. Tapi bukan handphone yang zaman sekarang yang canggih-canggih, yang cakep-cakep. Tapi gue ngedit video zaman dulu ya pakai kamera yang zaman dulu juga, handphone zaman dulu yang ya kayak gini. Dan hasilnya pun ya kurang lebih nanti kalian bisa lihat sendiri. Tapi gue juga pernah ngedit video dari hasil kamera ini, kamera pocket ya, kamera digital kecil gitu. Dan itu lumayan oke sih, lumayan oke menurut gue pada saat itu. Karena ya kalian tahu sendiri Pentium 4 gitu buat ngedit video gitu. Dan saat itu gue pakai aplikasi editing videonya dari Windows Movie Maker kalau nggak salah, gue juga lupa gitu. Oke, bagaimana hasil gue ngedit video dan dirender menjadi sebuah video? Kalau kalian penasaran, ini dia hasilnya. Kau yang kini aku cinta. Nah, format video yang gue pakai saat itu yaitu format VCD. Kalau nggak salah MPEG-1 ya. Jadi pas ngerendernya itu formatnya VCD ya karena waktu itu emang masih zaman-zamannya kaset VCD. Makanya gue ngerendernya ke format itu gitu. Dan untuk ngerender durasi kurang lebih 4 menitan itu gue butuh waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam kurang dikit lah. Lumayan ya, lumayan nungguinnya lama juga. Untuk durasi 4 menit kalian butuh waktu 2 jam. Oke, kita lanjut ke PC yang kedua. Jadi setelah itu gue upgrade PC lagi. Bukan upgrade sih, gue beli PC lagi. Gue beli dual core, RAM-nya 2GB sama VGA card-nya 256 MB. Pada saat itu mungkin tahun 2015-an kalau nggak salah, gue juga lupa. Nah di situ gue udah mulai ngedit video hasil dari kamera yang mungkin udah agak bagus, terus juga kamera digital yang agak bagus, dan juga gue pernah ngedit video dari hasil kameranya Nikon DSLR D3500 apa berapa gue lupa. Tapi menurut gue sih ini bisa gitu, komputer dual core ini masih bisa ngedit video hasil dari DSLR meski itu ada kelemahannya ya. Nah gue kan pakai aplikasi Vegas Pro versi ke-11 dan disitu ada preview. Biasa ya kalau kita ngedit video ada previewnya, dan disitu previewnya agak gimana ya, patah-patah gitu, jadi kadang nggak sinkron gambar sama suara, dan itu mempersulit gue pada saat misalkan gue bikin video klip karena pas di render ternyata lagunya kecepatan, videonya telat, dan sebaliknya gitu karena saat preview itu nggak sinkron. Tapi ya karena pengalaman, karena terus belajar, akhirnya ya gue juga bisa gitu mensinkronkan si video itu. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana hasil videonya, ini dia hasil video dari gue ngedit video dan ngerender pakai dual core. Ini dia.
Nah, di sini gue pakai format DVD ya, udah naik dikit dari VCD ke DVD. Kalau MPEG-nya itu MPEG 2 apa MPEG 4 ya, gue MPEG 4 kayaknya. Nah, di sini udah format DVD, kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Masih jauh dari kata bagus ya. Oke, untuk render video itu kurang lebih 4 menit ya, durasi video 4 menit itu gua butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk render video itu di format MPEG 4. Oke bang, sekarang pakai PC apa nih bang? Jujur gue sekarang masih pakai PC jadul. Jadi gue upgrade PC yang itu, yang dual core gue upgrade. RAM-nya yang tadinya 2GB gue tambahin 4GB jadi 6GB. Terus prosesornya gue juga ganti dari dual core ke Core 2 Quad Key 6600 yang masalah. Kemudian sama VGA card-nya gue ganti ke GTS 450 1GB 128 bit DDR5, dan lumayan menurut gue ini lumayan kenceng, lumayan gitu ya, masih lumayan lah daripada yang dual core sama Pentium 4 yang jauh kan. Nah, di sini udah bisa gua ngedit video hasil dari kamera yang lebih besar, mungkin dari kebanyakan DSLR format besar, terus dari ya pokoknya udah mulai masuk ke istilahnya kamera-kamera format besar itu udah gua bisa handle dengan komputer ini. Seperti video wedding yang durasinya juga hampir 1 jam dan yang lain-lain gitu. Oke, dan di sini gue juga masih pakai Vegas Pro ya. Jadi gue emang ngefans banget sama Vegas Pro. Gak tau gue juga kenapa. Yang pasti menurut gue sih Vegas Pro ya enak aja buat dipakai gitu. User friendly lah, gampang buat dipakainya. Jadi sedikit aja buat kalian yang mungkin pengen belajar Vegas Pro, kalian bisa cek video-video gue di channel YouTube gue ya. Di situ banyak gue bikin video tutorial tentang Vegas Pro dari mulai dasar sampai sedikit mahir. Oke, kalian cek aja gitu ya. Seperti gue bilang tadi, gue udah bisa bikin video yang lumayan besar dan mungkin hasilnya juga bakalan lebih bagus gitu dibandingkan dengan dual core sama Pentium 4. Dan kalau kalian penasaran juga, ini dia hasil gue bikin video dari komputer yang terakhir atau komputer yang Core 2 Quad. Ini dia videonya. Nah, tanpa kalian sadari sebenarnya di video ini juga ya gue juga ngeditnya pakai komputer yang Core 2 Quad. Ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Dan untuk render video misalkan 720p itu HD ya, itu dengan FPS-nya sekitar 30 fps. Itu untuk durasi video 5 menit itu bisa dirender dalam waktu 10 menit aja. Itu tanpa efek-efek yang aneh-aneh ya. Itu sekitar 1:2. Jadi durasi 5 menit bisa dirender dalam waktu 10 menit. Tapi kalau misalkan pakai efek-efek yang lumayan agak berat, itu biasanya butuh waktu misalkan 15 menitan lah. Jadi untuk durasi 5 menit gue bisa ngerender dengan format yang tadi gue sebutin itu selama 15 menitan. Oke guys. Oke guys, mungkin itu aja karena mungkin komputer gue terakhir udah masih dual core, masih Core 2 Quad, masih sangat jadul banget guys dibandingkan komputer-komputer zaman sekarang. Mungkin kedepannya gue juga bakalan upgrade terus komputer gue ya sesuai dengan budgetnya juga ya. Gue baru punya budget buat beli ini doang. Oke teman-teman, mungkin gue kasih kesimpulan aja di video kali ini ya. Oke, di sini mungkin gue pengen ngasih motivasi aja buat kalian mungkin yang pengen berkarya, pengen jadi filmmaker, videomaker, youtuber, content creator khususnya ya. Jadi buat kalian yang mungkin gak punya gear, gak punya kamera bagus, gak punya ya peralatan buat shooting gitu ya, kalian maksimalkan yang ada, kalian bisa pakai yang ada aja. Misalkan kalian punya handphone zaman sekarang kameranya lumayan canggih-canggih guys, lumayan bagus-bagus. Terus juga editing videonya di handphone banyak sekarang, jadi kalian bisa manfaatin itu aja buat kalian mulai berkarya. Jadi kalian jangan nunggu gear dulu, jangan nunggu kalian punya kamera bagus, komputer bagus buat editing, lighting dan macam-macamnya yang begitu banyak dan mahal. Kalau perlu kalian ketahui, untuk dunia videografi itu lumayan mahal modalnya guys. Jadi kalau kalian menunggu semuanya ada dulu, yang bagus ada dulu, kapan kalian mulainya? Mungkin itu aja buat kalian yang pengen berkarya aja terus, bikin aja konten gitu. Ya kalaupun peralatan kalian seadanya, yang penting jalan aja dulu, baru nanti yang lain ngikutin. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, kalian bisa klik dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah subscribe, dan buat yang belum subscribe, gua tunggu keikhlasan hatinya untuk segera subscribe channel gua ini. Dan buat kalian yang udah nonton ini sampai habis, kalian bisa kepoin nih video-video gua di channel gua ini. Barangkali ada yang bermanfaat buat kalian semua dan mungkin kalian bisa
subscribe di situ. Oke? Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Seperti biasa, freedom in your hand. Bye-bye.